si Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai ke Sarwenda. Jadi kayaknya nih si Ruben ini kayak makan buah si malakama katanya. Hola netizen yang tercinta, air mata Ruben Onsu tidak terbendung ketika memberi pesan Bertrand Peto di tengah proses perceraiannya dengan Sarwenda. Keputusan Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda mengejutkan publik hingga bertanya-tanya persoalan apa yang terjadi di antara mereka. Sebab sampai saat ini Ruben Onsu maupun Sarwenda masih bungkam terkait alasan yang membuat rumah tangga mereka terancam kandas. Bahkan Ruben Onsu sudah titip pesan kepada putra angkatnya Bertrand Peto. Ruben Onsu meminta agar Bertrand Peto menjadi sosok lelaki yang kuat setelah kabar perceraiannya dengan Sarwenda. Ruben Onsu sampai menangis saat mengucapkan pesan untuk ketiga anaknya. Pada video yang beredar, Ruben menitipkan pesan kepada 3 anaknya. Tidak hanya itu, Ruben Onsu berujar kepada Bertrand Peto untuk lebih kuat. Sebagaimana diketahui, Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda pada 11 Juni 2024 lalu. Sementara itu, agenda mediasi keduanya bakal digelar pada 9 Juli 2024 mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ruben Onsu gugat cerai Sarwenda, kalau nggak salah di tanggal 9 dia masukin suratnya itu ya. Dan setelah itu dia masih kegiatan bareng nih, ada graduation anak, ada Thalia ulang tahun. Kita tahu kok Ruben ini sakit ya, nggak tahu sakit apa, tapi sakitnya lumayan serius. Dan biasanya kalau orang sakit, apalagi sakit keras, itu pasti pengen deket sama keluarganya, butuh orang untuk jagain dia gitu. Tapi ini malah kebalikannya. Dan saat dia gugat cerai itu, dia juga nggak bahas sama sekali soal harta gono gini, soal hak asuh anak. Jadi murni cuman ingin berpisah sama istrinya. Dan menurutku dari pasangan-pasangan artis, salah satunya pasangan yang harmonis adalah pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda ini. Nggak cuman sama antar pasangannya, tapi dia juga sama hubungannya sama papa mamanya Sarwenda juga tuh baik gitu loh. Postingan mereka saat ini terjadi, dua-duanya sama-sama sibuk kayak lagi jualan ini jualan itu. Semoga mereka berdua bisa lebih banyak waktu bareng dan ngomongin supaya ini bisa terselesaikan gitu mas. Nah kan kejadian akhirnya si Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai ke Sarwenda. Jadi kayaknya nih si Ruben ini kayak makan buah si malakama katanya. Dia kan yang angkat tuh anak, ya kan? Cuma masalahnya ini anak mungkin nggak dikasih batasan ya waktu didiknya. Jadi karena yang sekarang sih udah terlanjur, jadi dibatasi. Oke, cium sekedar pipi kanan pipi kiri, nggak ada maksudnya apa namanya touching yang lain gitu. Sampai cium leher, sampai itu memang udah bener-bener kita aja yang punya anak kandung kita nggak gitu. Awalnya memang salah didik. Kalau udah sekarang keterusan bablas. Jadi kayak Ruben itu kayak merah ular dalam rumah tangga. Masukin orang baru, niat nolong, malah jadi bumerang. Nah, si Sarwenda ini juga tidak bisa membatasi diri. Harusnya dia tahu dia punya suami dan ini cuma anak angkat gitu. Walaupun dianggap seperti anak kandung, tapi ya kesannya memang berlebihan gitu. Ya dia berlebihan di perilaku, di cara kayak physical touch-nya, kayak anak kandungnya dia aja. Ya oke lah, dulu ada heboh cium bibir. Itu anak kandung sama itu juga kita kalau bisa dibilang tidak pantas. Tapi karena ini anak perempuan masih kecil, masih baby, jadi mungkin agak sedikit maklum. Nah kalau udah agak dewasa atau udah SMP, udah bukan hal yang pantas lagi gitu. Lah yang ini kayak tanpa baju si itu anak angkatnya tidur rebahan bareng, ada video. Kalau dicari jejak digitalnya memang ada semua gitu. Jadi semua orang pun apa sih ya, pasti punya punya tanggapan yang ya negatif gitu. Jadi overthinking karena kita nggak tahu apa yang udah mereka lakukan, apa yang sudah terjadi, apa yang membuat Sarwenda nyaman diperlakukan seperti itu gitu. Jadi makan buah si malakama gitu. Akhirnya mau udah rame begitu, sekarang baru nggak ada kabar-kabarnya, maksudnya nggak ada
nggak ada video-video seperti itu lagi yang terbaru. Mungkin baru udah rame gitu baru dijaga. Ya udah, istilah udah basi. Kalau bisa mah, kalau emang mau tetap mempertahankan rumah tangga, itu si anak angkat itu kalau bisa pisah rumah aja. Atau dia kan udah agak dewasa, tinggal di asrama atau tinggal di mana, jangan satu rumah. Ataupun kalau memang satu rumah dibatasi, udah mulain ya canggung sih, susah kalau memang udah terbiasa gitu. Jadi ada yang aneh gitu. Ya mudah-mudahan Ruben sehat, kalau sakit cepat sembuh. Mudah-mudahan ada jalan baik setelah ini. Dan ya, ini sebagai contoh buat kita semua sebagai seorang tua, supaya jangan lengah mendidik anak untuk di luar ataupun di dalam rumah. Semoga ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Ruben Onsu ya dan Sarwenda, rumah tangga ini yang dikabarkan itu Ruben menggugat cerai Sarwenda ya. Dan yang saya dengar kabarnya, desas-desusnya, rumornya, gosipnya, itu Ruben sengaja mau cerai dengan Sarwenda karena dia sakit dan dia tidak mau merepotkan Sarwenda ya. Itu yang saya baca. Nah, dalam pandangan saya ini yang saya tidak cocok ya. Ini prinsip yang benar-benar prinsip yang tidak bisa saya terima secara kemanusiaan. Ruben mau pisah dengan Sarwenda karena tidak mau merepotkan Sarwenda dengan sakitnya. Ini bagi saya terlalu berlebihan ya. Tidak cocok saya dengan prinsip ini. Jadi begini, dalam rumah tangga itu harus saling menerima, baik dan buruk ya. Harus saling mengisi dalam suka dan duka. Sama seperti dulu Sarwenda sakit, Ruben yang membopong dan merawat dia hingga sembuh. Nah, sekarang kalau Ruben sakit kemudian cerai demi Sarwenda, itu pola pikir yang keliru dalam pandangan saya. Ya, dan Sarwenda tidak boleh mau atau tidak harusnya secara etis tidak mau cerai dengan Ruben selagi Ruben sakit. Harusnya Sarwenda menemani Ruben ya dalam keadaan dia sakit sampai sembuh. Ya, itu yang disebut suka duka berumah tangga. Jangan hanya ketika Ruben sehat Sarwenda mau, ketika Ruben sakit Sarwenda pergi. Ini berarti cuma mau sukanya aja, cuma mau bahagianya saja. Saya nggak cocok dengan prinsip seperti ini ya. Apalagi tadi lewat di PT-nya entah benar atau tidak katanya Sarwenda menghapus foto Ruben. Ini saya nggak suka seperti ini. Ya, harusnya rumah tangga itu jangan mau disukanya aja kumpul, dukanya pisah, nggak cocok. Dan yang kedua, katanya ini karena ada urusan dengan mistis gitu loh, santet atau apalah. Jadi kalau Ruben pisah, ini akan selesai santetnya. Loh, begini, Ruben Sarwenda itu orang kaya, punya banyak kenalan, pasti punya banyak kenalan kiai, ustadz, ahli-ahli supranatural yang bisa mengusir energi negatif, mengusir jin dan lain-lain. Mereka pasti sudah konsultasi. Jadi kalau datang santet, datang jin dan rumahnya sudah dipagerin, sudah didoakan oleh banyak kiai, oleh banyak supranatural, berarti dia sudah aman. Tapi kalau masih sakit, berarti itu bukan gangguan-gangguan jin lagi, itu pikiran pola pikir dari Ruben sendiri. Ada hal yang dia pikirkan, sibuk dan lain-lain. Harusnya Ruben sudah sekitar sebulan itu khusus mencari untuk ketenangan diri, jalan-jalan atau gimana gitu loh. Jangan terlalu sibuk beraktivitas. Ya, dan saran saya untuk anaknya, kalau misalnya pisah, lebih baik Onyo ikut Ruben yang cowok itu. Ya, atau dia dicarikan rumah sendiri. Jadi maksud saya, rumah tangga suka duka. Jangan karena Ruben sakit, kemudian Sarwenda pergi gitu. Ya, berarti mau enaknya doang kan gitu. Veteran Peto itu adalah anak manusia dan mereka itu sudah bertahun-tahun loh, lebih dari 10 tahun ya, tinggal bareng dengan Ruben Onsu dan Sarwenda. Apalagi kedekatannya dengan anak perempuannya Ruben Onsu dan Sarwenda ya, mereka akrab dan saling menyayangi. Cuma permintaan netizen jangan sampai ada yang namanya kemesraan lagi antara Veteran Peto dengan Sarwenda. Kalau saya bisa komentar mungkin karena kita nggak terbiasa dengan kemesraan seperti itu ya. Kalau di luar negeri itu biasa ya. Itu saja sih dari saya ya guys ya.
Tapi ada juga yang menganggap bahwa perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda itu ya akibat Bertrand Peto atau hubungan Sarwenda dengan Bertrand Peto. Jadi ada yang bilang udah pulang aja katanya. Tapi kalau Jordi Onsu menahan kepulangan Bertrand Peto, berarti memang tidak ada hubungan antara Sarwenda dengan Bertrand Peto. Ya kan guys? Jadi perceraian itu mungkin disebabkan hal lain. Ya nggak sih? Itu menurut saya sih. Dan ada yang bilang kalau Sarwenda lebih manusiawi, nggak tahu juga. Tapi saya berharap sih perceraian tidak terjadi di antara mereka, karena bagaimanapun Bertrand Peto termasuk baik ya, bisa menjadi pelindung buat dua anak perempuannya mereka. Sangat disayangkan perceraian mereka ini, gugat cerainya, dan semoga tidak terjadi. Itu saja dari saya. Salam.